Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang komunikasi bisnis ya. Silakan untuk ketua kelas pimpin dulu berdoa. Berdoa dimulai. Minggu yang lalu kita membahas apa? Masih menggunakan bahasa Inggris, Pak. Inggris ya. Oke, untuk mengecek kehadiran, tolong kalian isi link daftar hadir yang telah Bapak share di grup WhatsApp. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Nah, karena kita berada di jurusan BDP, kalian ini dipersiapkan untuk bekerja di sebuah perusahaan, kemudian nanti kalian akan disuruh oleh bos kalian mungkin untuk bisa melakukan presentasi di hadapan audiens. Ini perlu kalian siapkan ya. Pada materi presentasi bisnis ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, setelah kalian mempelajari materi tentang presentasi bisnis, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan teknik presentasi bisnis, yang kedua menganalisis teknik presentasi bisnis, yang ketiga membuat slide presentasi bisnis, dan yang keempat melakukan presentasi bisnis. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang pengertian presentasi. Jadi nanti apa nih presentasi itu, gitu ya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pokok presentasi. Yang ketiga, kita akan mempelajari syarat presentasi. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tujuan presentasi. Silakan kalian simak video yang akan Bapak tayangkan terlebih dahulu. Tujuan pokok, yaitu menginformasikan, menghibur, meminta emosi, dan memotivasi. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Seorang pembicara, pesan yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar. Silakan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, Pak. Ada, Pak. Adila, silakan, Adila. Ada dalam presentasi bisnis, kita perlu menentukan tujuan, Pak. Silakan, Lina. Karena agar jelas saja, Pak, apa yang kita sampaikan. Betul ya. Ada lagi yang lain? Silakan yang mau menanggapi, silakan. Siapa? Oh ya, Rian ya. Silakan Rian. Rian, Pak. Betul. Apa nih jawabannya? Karena apabila presentasi tidak menetapkan tujuan, maka apa yang kita sampaikan tidak akan terarah, tidak fokus. Betul ya. Ini ada lagi yang ingin ditanyakan. Suryani ya. Oke. Silakan nih. Sebelum melakukan presentasi bisnis, kita perlu menganalisis audiens terlebih dahulu. Nah, dari teman-temannya silakan ada yang mau menanggapi. Menurut saya, Pak, agar presentasi tepat sasaran, jangan sampai audiensnya siapa, terus presentasinya apa, seperti itu. Oh iya, betul. Yang ingin menambahkan? Oke, silakan deh. Menurut saya, Pak, agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, Pak, oleh audiens. Betul. Berdasarkan video yang kalian amati tadi, apa yang menyebabkan kegagalan dalam melakukan presentasi? Ya, Pak, faktor yang menyebabkan kegagalan presentasi itu adalah yang pertama, tidak melakukan persiapan, yang kedua, tidak menetapkan tujuan, yang ketiga, tidak menganalisis audiens. Itu ya, Pak, benar kan, Pak? Ya, terima kasih ya. Baik, kalau tidak ada lagi, untuk selanjutnya, silakan kalian searching materi atau cari materi yang Bapak tentang presentasi bisnis ini. Silakan kalian akses materinya di Google Classroom. Silakan kalian diskusikan materi yang akan kita bahas pada hari ini dengan kelompok yang sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok 1 tentang pengertian presentasi bisnis, kelompok 2 materi tentang unsur-unsur presentasi, kelompok 3 syarat-syarat presentasi, dan kelompok 4 diskusikan materi tentang tujuan presentasi. Silakan kalian diskusikan. Bapak beri waktu selama 20 menit. Oke, silakan untuk berdiskusi. Anak-anak? Sudah, Pak.
Untuk kelompok 1. Nama saya Aya Alia Mahmuda dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok kami, presentasi bisnis itu adalah kegiatan menyampaikan ide, pesan atau gagasan kepada audiens dengan tujuan tertentu, tergantung dari topik yang dipresentasikan. Seperti itu. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Pertanyaan saya, apakah iklan sama dengan presentasi? Jelas ya, itu sama iklan sama bagian dari presentasi karena tujuannya itu mengajak audiens. Yang ingin bertanya? Sudah cukup? Cukup. Baik, Silakan kelompok 2. saya Ani Suryani akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur-unsur presentasi. Jadi menurut kelompok kami, unsur presentasi bisnis itu ada 3. Yang pertama komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Kedua media atau alat untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir komunikan atau orang yang menerima pesan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya Pak Iban. Oh iya, silakan Iban. Tadi dalam kelompok presentasi terdapat media. Coba berikan contohnya saja yang termasuk pada media presentasi. Ya, media itu terdiri dari dua. Yang pertama media cetak dan yang kedua media elektronik. Ada lagi yang lain? Seperti apa? Contohnya, media cetak misalnya koran, majalah. Sedangkan media elektronik itu seperti radio, televisi, dan internet. Ya, udah cukup jelas. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3, disilakan. Nama saya Tita, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang syarat-syarat presentasi. Jadi syarat presentasi itu menurut kelompok kami, presentasi harus menguasai materi, sanggup menyampaikan ide, dan mempunyai keberanian. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Silakan untuk kelompok 4. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang tujuan presentasi. Jadi tujuan presentasi menurut kelompok kami terdiri dari ada 6. Yang pertama mempengaruhi, yang kedua menginformasikan, yang ketiga membujuk, terus yang keempat menghibur, kelima mengajak dan pendidikan. Silakan ada. Udah. Maaf Kak Iban, saya mau nanya. Tadi dalam tujuan presentasi disebutkan pendidikan. Nah, maksudnya itu gimana ya? Presentasi pendidikan itu adalah kegiatan belajar kita seperti hari ini, seperti ini. Iya, silakan. Menurut saya, selain kegiatan belajar, presentasi dengan tujuan pendidikan juga misalnya seminar, ceramah, atau tablik akbar, mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Sekarang silakan yang akan menyimpulkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama itu pengertian presentasi, yaitu kegiatan menyampaikan ide atau gagasan kepada audiens dengan tujuan tertentu. Yang kedua, unsur presentasi itu ada 3. Yang pertama, komunikator, yang kedua, komunikan, dan yang terakhir, media. Yang ketiga, syarat presentasi terdiri dari presentasi harus menguasai materi, presentasi harus sanggup menyampaikan ide, dan punya keberanian. Yang selanjutnya, yang terakhir, tujuan presentasi itu terdiri dari menyampaikan informasi, membujuk, mengajak, dan yang terakhir itu pendidikan. Oke, disimpulkan oleh Alia barusan. Nah, baik, silakan kalian refleksikan materi yang kalian pelajari pada pertemuan kita hari ini. Link untuk refleksi Bapak sudah kirim di grup WhatsApp. Kemudian jangan lupa kalian isi latihan soal evaluasi. Kemudian jangan lupa LKPD-nya juga kalian isi. Untuk evaluasi Bapak tunggu sampai jam 23.59. Tugas di LKPD, tugasnya per kelompok. Kirimkan melalui email, ya, melalui email Bapak yang alamat emailnya sama, nanti Bapak kirim di grup WhatsApp. Untuk pertemuan yang akan datang
kita akan membahas tentang produk dan pelayanan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.